Jangan salah, sayuran yang Anda anggap sehat ternyata bisa berbahaya. Waspadai 8 jenis sayuran ini dan konsumsi dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas kalau sebenarnya tidak semua sayuran itu aman. Beberapa itu malah justru berbahaya untuk kesehatan kalau dikonsumsi berlebihan dalam kondisi mentah atau ketika Anda punya kondisi medis tertentu. Pengen tahu apa aja sayur yang dianggap berbahaya ini dan gimana caranya supaya kita bisa terhindar? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Sayuran yang pertama adalah sayuran yang tinggi oksalat. Jadi oksalat itu adalah salah satu kristal ya, jadi yang ada di bahan makanan, ada di sayuran juga, ada di hewan juga. Kalau jumlahnya berlebihan, itu bisa menumpuk di ginjal. Jadi kalau Anda punya riwayat penyakit ginjal atau penurunan fungsi ginjal sekarang, atau pernah mengalami riwayat batu ginjal, sebaiknya menghindari sayur-sayur yang tinggi oksalat. Seperti apa? Contohnya bayam. Jadi bayam itu mengandung oksalat yang tinggi berisiko membentuk batu ginjal. Jadi bahaya sekali kalau Anda fungsi ginjalnya memang sudah rendah atau pernah mengalami riwayat batu ginjal di masa lalu. Jadi kalau misalkan, fungsi ginjalnya bermasalah tidak boleh makan bayam, boleh, tapi jumlahnya jangan berlebihan. Takutnya apa? Oksalat yang berlebihan menjadi batu ginjal dan memperburuk fungsi ginjal Anda. Selain bayam apalagi? Bit. Jadi kalau Anda pernah dengar bit, sebenarnya bukan buahnya yang tinggi oksalat, tapi daunnya. Ya, jadi daunnya itu sangat tinggi oksalat, berbahaya bagi penderita masalah ginjal, kalau buahnya sebenarnya tidak terlalu masalah. Sekali lagi ada sayur yang, sekarang lagi tren juga ya, biasanya bisa Anda temukan di, pasar sekarang juga mulai ada, pasar tradisional ya, pasar modern itu apalagi banyak namanya Swiss chard atau disebutnya bayam, merah atau bayam bit gitu ya. Nah, Swiss chard ini oksalatnya tinggi sama seperti bayam, jadi batasi konsumsi Swiss chard kalau Anda punya riwayat batu ginjal atau punya masalah di fungsi ginjal. Berikutnya adalah rhubarb atau kelembak merah, itu mengandung oksalat yang tertinggi. Nah, ini mungkin Anda kalau pernah lihat di pasar modern atau pasar tradisional sekarang mulai ada juga, atau kelembak merah ini. Nah, ini konsumsi sedikit aja kadang-kadang oksalatnya naik, tiba-tiba fungsi ginjalnya turun, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah jenis sayuran yang kedua, sayuran jenis kubis-kubisan atau cruciferous. Udah jelas pasti yang nomor satu ya kubis, karena mengandung goitrogen sehingga menghambat penyerapan yodium. Jadi kalau Anda sekarang sudah punya masalah di tiroid, misalkan hipotiroid atau tiroidnya rendah ya, terus mungkin ada gangguan misalkan, buang air besarnya terganggu, terus tidurnya terganggu, berat badannya, terus naik gitu ya, menstruasinya juga, siklusnya nggak teratur, itu biasanya ada hubungannya juga dengan tiroid, dan tiroid itu hubungannya besar sekali dengan yodium. Jadi kalau yodiumnya kurang, kalau kita dulu yodium kurang taunya penyakit gondok aja. Tapi sekarang mulai banyak penyakit autoimun juga dipicu oleh kekurangan yodium. Jadi kalau Anda sudah ada riwayat misalkan hipotiroid atau riwayat penyakit gondok, kurang yodium, sebaiknya mulai menghindari sayuran kubis-kubisan. Yang pertama jelas kubis, yang kedua adalah brokoli. Nah, brokoli itu berbahaya jika dimakan mentah dalam jumlah besar. Sebenarnya kalau dikukus atau direbus, ya agak matang sedikit, itu tidak terlalu menghambat goitrogen. Tapi begitu dalam keadaan mentah, sama seperti kubis juga, dalam keadaan mentah dan jumlahnya banyak, menghalangi tadi goitrogen yang sebenarnya fungsinya untuk menyerap yodium, gitu. Yang tadinya nggak ada masalah tiroid juga bisa ada masalah tiroid kalau konsumsi sayuran kubis, brokoli, dan kembang kol yang berlebihan. Jadi kembang kol juga bisa mengganggu fungsi tiroid jika berlebihan. Sekarang mulai banyak pasien diabetes menggunakan kembang kol sebagai pengganti nasi. Nah, itu juga kalau jumlahnya berlebihan dan mungkin pengolahannya juga tidak terlalu matang, itu juga bisa menghambat tiroid. Jadi, diabetesnya oke, gula darahnya nggak naik, tapi tiroidnya jadi kurang. Nah, yang keempat ini adalah sayur yang, lagi ngetren juga ya, udah beberapa tahun ini dianggap sebagai superfood, yaitu kale. Nah, kale itu sebenarnya karena mengandung goitrogen sama seperti kubis, sama seperti, brokoli, sama seperti kol juga, karena memang satu keluarga, juga bisa menghambat yodium bisa diserap sampai ke tubuh gitu. Oke, sayuran yang jenis ketiga adalah kentang yang sudah berwarna hijau dan bertunas. Jadi kentang kalau didiamkan lama-lama warnanya makin lama makin kehijauan dan mulai muncul tunasnya. Kenapa?
karena sudah mulai ada kandungan racunnya namanya solanine. Jadi kalau kita makan bisa keracunan, ya bisa mual, muntah, pusing. Kadang-kadang yang sering kita dengar di berita ada keracunan makanan, ternyata malah dari hal yang tidak dianggap, berat gitu ya, maksudnya dari sayuran justru keracunannya. Dan paling sering justru malah dari kentang ini, yaitu kentang yang sudah bertunas dan warnanya sudah agak kehijauan. Jadi ingat ya, ada gejalanya mual, muntah, pusing, terus akhirnya masuk berita karena makan, catering atau makan gratis gitu ya. Terus supaya aman, sebaiknya, bagian hijaunya atau tunasnya dihilangkan sebelum masak, tapi sebisa mungkin kalau sudah warnanya kehijauan, carilah yang, aman. Jadi dibuang aja gitu, kalau sudah sangat hijau, sudah tunasnya banyak, udahlah nggak usah dipakai gitu, daripada keracunan. Nah, susahnya adalah kalau Anda pelit. Nah, kalau pelit itu merasa sayang gitu, padahal ongkos nanti mual, muntah, pusing, dirawat di rumah sakit, bolak-balik ongkos ke rumah sakitnya, itu jauh lebih mahal daripada Anda beli kentang yang baru. Apalagi kalau misalkan Anda sebagai penyedia catering atau, makan gratis gitu ya, terus banyak yang keracunan. Itu lebih berat lagi masalahnya dibandingkan misalkan beli kentang yang lebih baru gitu ya. Nomor 4 adalah sayuran tomat, tapi yang hijau dan mentah. Jadi tomat memang ada tomat hijau, tapi tomat yang merah itu dalam keadaan mentah ya atau warnanya masih, hijau itu punya kandungan berbahaya, namanya alkaloid tomatin yang bersifat racun atau toksik. Nah, risikonya kalau kita makan itu bisa keracunan juga, jadi gangguan pencernaan. Kalau tadi kentang itu mual, muntah, ya pusing gitu ya. Kalau ini biasanya gangguan pencernaannya lebih ke diare atau kadang-kadang mual ya, tapi lebih seringnya sakit perut gitu ya. Terus cara amannya supaya bisa makan tomat, jadi kalau tomatnya masih hijau belum matang, itu dimasak dulu untuk mengurangi toksin. Beda dengan tomat hijau yang memang matang. Jadi memang ada jenis tomat yang memang sampai matang pun warnanya hijau. Nah, tapi yang kita sebut di sini adalah tomat yang belum matang, tapi, karena warnanya masih kehijauan gitu ya, harusnya kalau matang merah gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kalau masih belum matang direbus atau dikukus terlebih dahulu atau dipanggang sebentar untuk mengurangi toksinnya. Nah, lebih bagus lagi pilih tomat yang udah matang sempurna dan hindari konsumsi yang mentah. Jadi kalau Anda pengen tomat hijau, belilah tomat yang memang, varian yang memang hijau. Jadi tomat hijau yang matangnya warna hijau, gitu. Jangan ambil tomat yang harusnya merah, terus kita waktu masih hijau sudah kita konsumsi. Kalau mau dikonsumsi, direbus sebentar atau dikukus sebentar, atau dipanggang sebentar untuk mengurangi, toksinnya tadi. Berikutnya yang kelima adalah kacang-kacangan mentah. Nah, ini saya sering dari pasien-pasien yang pengennya vegan gitu ya, semua dimakan sayuran, terus kebanyakan sayurannya pengennya mentah, fresh gitu ya. Bagus nggak? Bagus, tapi dalam jumlah yang banyak itu juga jadi berbahaya. Contoh kacang merah yang mentah, mengandung lektin dan lektin ini ternyata punya racun di, dalamnya ya. Jadi lektin itu racun yang kalau masuk saluran cerna itu bisa menimbulkan ada mual, ada muntah, diare, berat badannya bisa, turun gitu ya. Jadi caranya gimana? Kalau kacang-kacangan sebaiknya tidak dimakan mentah, misalnya kacang merah, kacang polong, kacang-kacangan gitu ya, direndam dulu, dicuci untuk menghilangkan mungkin bekas dari pestisida, dari, pupuk dan lain-lain, terus dimasak sampai matang. Jadi jangan dimakan dalam keadaan mentah, karena tadi mengandung toksin kalau dia dalam keadaan mentah. Yang berikutnya adalah waktu masak, suhunya dipastikan suhu tinggi untuk menghancurkan racun gitu. Kadang-kadang, kita merasa, "Oh ini udah cukup matang," gitu ya, terus ternyata masih mengandung racun. Sekali lagi ini sering juga terjadi kasus di kejadian misalkan makan catering atau prasmanan, atau makan gratis itu ya yang dibagikan, pemerintah dan sebagainya. Ketika mengolah dalam jumlah banyak, misalkan tadi kentang, terus kacang-kacangan, ternyata belum cukup matang. Jadi hati-hati kalau Anda, makan kacang-kacangan pastikan matang, kalau Anda yang mengolahnya jadi cateringnya pastikan masaknya juga sampai matang. Yang keenam dan ketujuh yaitu singkong dan jamur liar. Nah, singkong itu mengandung cyanogen atau, Anda pasti pernah mendengar ya, sianida gitu, ada racunnya. Nah, dalam pengolahan singkong itu sebaiknya memang mengupas kulitnya dengan bersih, sampai bersih. Kenapa? Karena kandungan sianidanya ada di kulitnya. Jadi direndam dulu dengan air sebelum masak, terus masak sampai benar-benar matang. Tapi memang ada beberapa varian singkong yang memang kandungan sianidanya itu sangat
banyak gitu. Jadi usahain diolahnya itu, bagus ya, bersih, dicuci, terus dimasak sampai matang gitu dan, hindari singkong-singkong yang memang, varian-varian yang banyak mengandung sianida gitu. Jadi belilah, singkong yang ada di pasar justru, bukan yang ambil sendiri dari kebun. Kadang-kadang kita nggak tahu nih yang di kebun itu singkong yang beracun atau tidak. Berikutnya adalah jamur liar. Nah, ini juga sama, usahakan kalau Anda beli jamur, belilah yang di tempat yang memang orang jual, makanan gitu, di pasar atau di pasar modern atau di supermarket gitu ya. Jamur liar itu beberapa jenis itu sangat beracun hingga mematikan. Beberapa jenis racun itu atau beberapa jenis jamur itu mirip seperti jamur yang biasa kita makan, padahal itu jenis yang berbeda dan hanya orang-orang yang memang tiap hari, mencari jamur, tiap hari jualan jamur yang tahu, yang hafal gitu ya, yang mana jamur yang, bagus gitu ya. Jadi konsumsi konsumsi jamur yang memang aman, kalau nggak ngerti, nggak tahu, metik jamur jangan dimakan dulu, ya dipastikan dulu ya, terus kalau bisa belilah dari sumber yang terpercaya, yang memang tiap hari memang kerjaannya, mencari jamur, jual beli jamur gitu. Jadi bukan, amatir lah seperti kita. Karena apa? Beracun, banyak sekali orang keracunan jamur tuh sampai meninggal dunia ya, halusinasi, mual muntah, terus, akhirnya meninggal juga banyak. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah keluarga paprika dan terong-terongan. Jadi paprika tuh banyak, terong juga banyak, yang panjang, yang pendek, tapi semua itu sama mengandung alkaloid. Jadi senyawa ini bisa memicu peradangan. Jadi kalau Anda mengalami diabetes, autoimun, semua yang, sifatnya meradang seluruh tubuh, sebaiknya memang mengurangi sayur-sayur seperti paprika atau terong. Boleh nggak? Boleh, tapi dalam jumlah yang wajar, jangan berlebihan. Risiko ya, penderita artritis tadi, radang sendi, terus autoimun, misalkan Anda, ada lupus, ada sakit-sakit autoimun, atau diabetes juga ya, ada diabetes tipe 1 yang jelas-jelas autoimun, atau diabetes tipe 2 yang peradangan seluruh tubuh, sebaiknya memang mengurangi, ya. Atau Anda sekarang kanker gitu ya, kanker juga sebaiknya mengurangi. Masak dengan matang, ya, jangan jangan sampai tadi kurang matang karena banyak kandungan racunnya atau alkaloidnya. Terus konsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang punya, kondisi khusus. Jadi kalau Anda diabetes, Anda, misalkan, tadi artritis atau radang sendi dan sebagainya, tanya dulu kepada dokter berapa banyak dan gimana cara ngolahnya supaya aman. Nah, kira-kira itu apa aja sayur yang dari sekarang kita harus mulai waspada ya, jangan kebanyakan, konsumsi dalam keadaan matang, terus, kita harus pintar cara ngolahnya. Milihnya juga harus bener gitu ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Wuling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.